Soekarno adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Pada 17 Agustus 1945 didampingi Mohatta, Soekarno membawa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan melaksanakan proklamasi. Selain sebagai proklamator, perjuangan Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia telah dimulai jauh sebelumnya. Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Soekarno juga menjadi pemimpin kekuasaan satu-satunya yang membawahi langsung legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikut peran Soekarno bagi bangsa Indonesia. Merumuskan Pancasila. Pada 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Nah, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Setelah dibentuk, BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya yang berlangsung selama 3 hari, yaitu antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara Indonesia. Mendirikan PNI pada 1926, Soekarno mendirikan Algemeen Studi Club di Bandung yang merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berdiri pada 4 Juli 1927. PNI merupakan salah satu partai yang menuntut tercapainya kemerdekaan Indonesia dari para penjajah Belanda. Berkat tingginya nasionalisme yang dijunjung Soekarno lewat PNI, ia sempat ditangkap oleh pemerintah Belanda pada 29 Desember 1929. Soekarno dipenjara selama 4 tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. Setelah bebas pada 1934, penderitaan Soekarno belum berakhir. Ia diasingkan ke kota Ende, Pulau Flores, sebelum akhirnya dipindahkan ke Bengkulu pada 19... Membentuk 4 serangkai. Jepang menduduki Indonesia mulai 1942 setelah berhasil mengusir Belanda. Merespons hal itu, Soekarno bersama Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur membentuk 4 serangkai. 4 serangkai adalah kelompok nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. 4 serangkai memutuskan untuk bekerja sama dengan Jepang supaya mendapat dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, Jepang justru memanfaatkan kondisi ini agar bisa mengambil kekayaan Indonesia serta memperkerjakan rakyat pribumi sebagai kerja paksa atau romusa. Anggota MPR dan DPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri. Keputusan ini sesuai dengan pasal keempat Aturan Pemilihan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada pembukaan sidang konstituante 10 November 1956. Selama periode demokrasi liberal, Soekarno menilai perkembangan Indonesia terhambat karena banyak perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Dengan dimulainya demokrasi terpimpin, Soekarno mulai menata kembali parlemen baru dan membubarkan parlemen lama. Kemudian, satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional, bersamaan dengan masuknya PKI untuk menyeimbangkan. Meski menurut Soekarno adanya campur tangan PKI bisa jadi penyeimbang, nyatanya pilihan itu banyak ditentang. Sayangnya, kehadiran PKI tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965 yang menimbulkan beberapa dampak secara sosial sampai politik akibat peristiwa G30 SPKI yang tujuan utamanya adalah penggulingan pemerintahan Soekarno dan mengganti negara Indonesia sebagai negara komunis. Masa akhir kekuasaan Soekarno pada tahun 1966, yaitu kedekatan Soekarno dengan para PKI, membuat rakyat tidak senang.
Bahkan hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercayai lagi. Terlebih rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya salah paham komunisme. Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya pada 23 Februari 1967 di Istana Negara. Kekuasaan pemerintahan resmi diserahkan ke pemegang Super Semar Jenderal Soeharto. Lewat sidang MPRS di bulan berikutnya, pengunduran diri Soekarno dikukuhkan sekaligus diresmikannya Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara. Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih menjadi Orde Baru sebagai tanda pergantian pemerintahan. Itulah sejarah singkat Orde Lama yang banyak dikenal secara meluas pada masa kepemimpinan Soekarno.